matematika dimulai dari satu yang konkret. Nanti kalau ada pertanyaan tentang ini kita bisa diskusikan. Next, nah ini ilustrasi mungkin kalau adik-adik sering melihat matematika realistik, biasanya mereka membuat ilustrasi menggunakan iceberg atau gunung es ini, bahwa apa filosofi yang disampaikan dari gunung es ini, bahwa begini, ide matematika yang sifat distributif ini, yang secuil inilah, kalau kita lihat di sini muncul sedikit di permukaan ini, itu dipayungi, bukan dipayungi, ditopangi gitu ya, ditopangi oleh begitu banyak proses berpikir matematis di bawah ini. Jadi itu memastikan bahwa ini dipahami oleh siswa, maka siswa mengalami cerita-cerita panjang yang terlihat di bawah. Kalau kita misalnya benturkan dengan tradisional matematik, kebanyakan tradisional matematik itu mengajarkan di sini, di gunung es, di puncak gunung es ini langsung diceritakan apa sifat distributif, ini cara menggunakannya, dikasih contoh, kemudian dites dan sebagainya. Itu kan memperkenalkan gunung es puncaknya saja kan, tapi siswa tidak pernah mengalami yang di bawah. Kenapa yang terjadi dengan seperti itu? Itulah yang mengapa buat kita pendidikan matematika kita mulai dari bisa itu kita jeblok. Anak kita banyak siswa hanya menghafal matematika, tapi kemudian tidak paham matematika itu. Padahal matematika itu adalah tentang pemahaman, bukan tentang hafalan. Kalau kita mengajarkan siswa itu di puncak ini doang, yang terjadi itu secara otomatis mereka akan menghafal rumus-rumus, menghafal algoritma, kemudian menggunakan algoritma, tapi dia bisa jadi tidak paham sama sekali. Tapi kalau kita membantu siswa berkembang dari bawah sampai dia kemudian sampai ke tataran yang abstrak ini, maka sebenarnya kita tidak hanya membantu mereka memahami matematika, tapi kita juga sedang men-training mereka bagaimana cara berpikir. Dan itu esensi manusia itu adalah bisa berpikir. Kalau manusia itu tidak bisa berpikir, tidak tahu cara berpikir, sebenarnya dia bukan manusia. Bisa jadi manusia, bisa jadi sesuatu yang bukan manusia, gitu ya. Karena esensi kita itu, kalau kita manusia itu adalah bisa berpikir dengan baik, itu bawah kita. Jadi kita bisa mengarungi hidup yang kompleks ini adalah karena kita bisa berpikir. Bayangkan kalau siswa kita tidak ajarkan cara berpikir. Itu sebenarnya sekarang gampang di komunitas kita lah, atau di komunitas yang lebih besar. Itu kita lihat, kita gampang sekali tersulut, cepat marah, cepat emosi, terprovokasi. Itu karena kita kemampuan berpikir kritis kita itu masih dipertanyakan lah. Begitu dikasih informasi sedikit langsung kita ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Karena kita tidak perlu nanti berpikir melihat fenomena informasi yang ada. Nah, matematika melalui matematika realistik ini, kita sedang tidak hanya mendidik mereka tentang bagaimana memahami matematika, tapi esensi yang utama adalah bagaimana cara kita mengajarkan mereka cara berpikir sebagai manusia. Kalau dalam bahasa silaturahminya itu adalah immersion property. Kalau dengan bertamu ke rumah orang misalnya, yang namanya tercapai yang berbadannya juga sama juga dengan ini itu matematik atau hati bagaimana ini bagaimana sebagainya, kalau orang melakukan berada pada situasi berbeda pendapat dengan orang lain, kemudian dia bagaimana mengkonsolidasi di sini itu emergent property dari proses dan dari bukan hanya kita komunikasi, skill bisa mengelola data, skill apalagi
tentu bersabar karena berbeda itu kemudian kita bisa tidak bisa memaksakan kehendak, kita juga harus bisa menahan hidup. Banyak ya. Ini ilustrasi gunung esnya. Kemudian saya akan poin terakhir untuk sebagai kalau misalnya pertanyaannya apa sih visualisasi gitu ya, visualisasi atau metafora yang bisa menggambarkan all in one tentang matematika realistik. Nah, mungkin ini salah satu visualisasi yang powerful menurut saya, bahwa kalau dilihat ini pentapiramid itu adalah piramida yang memiliki 5 sisi, yang memiliki dasarnya itu adalah 5 sisi atau pentagon, di bawahnya di sini gitu. Yang setiap sudut-sudut dari sisi ini adalah prinsip itu ada proses pemahaman terbimbing, peran aktif visual, berbasis nominalistis, sentrifugas, berkaitan dengan ketekan. Itu adalah sisi-sisinya yang membentuk pentapiramid ini, sudut-sudutnya seperti membentuk pentapiramid ini. Yang sudut-sudut ini semua mereka berperan untuk mendukung terjadinya proses pengembangan mahasiswa secara bertahap dan konstruktif atau progresif yang kita bicarakan tadi itu. Jadi mengapa perlu ada interaktivitas, mengapa perlu ada fenomena realistis, mengapa siswa harus aktif, mengapa harus ada penemuan terbimbing, mengapa harus terbuka dan sebagainya, itu semua serve melayani proses terjadinya progressive mathematization ini, ya kan ya? Nah, untuk apa? Ya untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, misalnya kayak tadi itu tujuan pembelajaran adalah memahami sifat distributif, itu tujuannya terjadinya proses progresif mathematization adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Nah, apa proses yang terjadi di progresif mathematization ini bisa dilihat dari proses pemodelan matematika, dari learning trajectory-nya, dari proses matematisasinya. Nah, itu kurang lebih metafora gambaran ini gitu, visualisasi ini menggambarkan apa yang kita bicarakan dari tadi itu adalah bisa ditaruh di satu gambar ini, dan ini bisa menunjukkan matematika realistik itu apa. Misalnya kalau mau review lihat gambar ini mungkin bisa terbayang apa yang terjadi yang kita bicarakan tadi. So, kita akan sedikit bicara tentang miskonsepsi tentang RNA atau PMR ini. PMR itu kan sebuah singkatan untuk pendidikan matematika realistik. Kemudian kata realistik ini seringkali dimaknai sebagai dunia nyata, begitu itu dibicarakan di konteks Indonesia. Padahal realistik dalam bahasa aslinya, realistic mathematics education, realistik itu diambil dari kosakata bahasa Belanda yang artinya adalah imajinasi, mengimajinasikan, membayangkan. Jadi realistik dalam PMR itu bukan dunia nyata, bukan selalu dunia nyata, walaupun masih dunia nyata juga dia dalam pembicaranya. Tapi realistik itu adalah segala sesuatu yang bisa diimajinasikan oleh siswa. Bisa sesuatu yang konkret, bisa sesuatu yang abstrak, bisa sesuatu yang imitatif, bisa sesuatu yang real. Gitu. Jadi dalam PMR selalu memulai dari sesuatu yang realistis bagi siswa. Jadi sesuatu yang bisa dibayangkan oleh siswa. Tidak harus dunia nyata. Kalau contoh-contoh tadi itu kan dunia nyata ya, misalnya kaki meja itu dunia nyata. Tapi tidak harus selalu dari situ. Bisa dari sesuatu yang lebih abstrak, tapi masih bisa dibayangkan oleh siswa. Take an example, misalnya tidak dalam kasus tadi ini, misalnya saya tidak mulai dari masalah yang nyata ini. Bisa saja saya mulai dari suatu operasi penyembuhan berulang berkali-kali gitu, yang berulang, kemudian dari situ saya mulai bicara tentang perubahan ke transisi ke sini dan sini. Tidak mulai dari sini. Bisa asal itu realistis bagi siswa, asal itu bisa dibayangkan oleh siswa, boleh, tidak masalah. Itu maksud realistis. Jadi it's not always mean dunia nyata, tapi sesuatu yang bisa dibayangkan oleh siswa. Dan biasanya dunia nyata itu bisa dibayangkan oleh siswa, tapi ada dunia nyata yang tidak bisa dibayangkan oleh siswa juga. Misalnya kalau dirimu atau Bapak Ibu atau mahasiswa bicara tentang dunia nyatanya adalah tentang dunia atomik.
mikro, sesuatu yang bicara dunia-dunia, misalnya kayak bicara dunia galaksi dan sebagainya, itu kan walaupun nyata belum tentu realistis bagi siswa anak kecil, belum tentu dia paham mana bumi, mana Bima Sakti, mana Hetragon, mana Anova dan sebagainya. Mereka nggak selalu bisa paham itu walaupun dunia nyata. Jadi tidak semua dunia nyata juga realistis. Itu sebenarnya nggak realistis. Realistis itu nggak sama dengan dunia nyata. Satu lagi miskonsepsi yang lain juga yang sering muncul di pembicaraan kita tentang PMR adalah guru tidak begitu berperan penting dalam PMR. Oh, ini salah besar. Tidak seperti itu. Guru malahan sangat signifikan dan sangat urgent posisinya. Dia adalah tidak lagi, cuman perannya tidak sama seperti pembelajaran matematika yang dulu umumnya, yang guru berceramah, menyampaikan informasi, sumber pengetahuan semua jadi guru. No, tidak seperti itu di PMR. Tapi guru berpindah peran menjadi seorang fasilitator dan stimulator. Nah, bagaimana fasilitator kita bicarakan nanti di seri berikutnya. Ending dari ini adalah PMR itu sederhananya ketika kita mau jadi guru PMR harus ditanamkan di pikiran kita atau menjadi mental kita bahwa saya hadir di kelas ini bukan untuk diri saya, tapi saya hadir di kelas untuk membantu siswa belajar. Jadi sedikit tentang kita, tapi more about students. Itu mentalitas harus kita switch ketika mau masuk ke kelas. Jadi jangan hanya menunjukkan kewajiban mengajar, tapi tolak ukur keberhasilan kita mengajar adalah sejauh mana siswa bisa berkembang pengetahuannya atau pemahamannya tentang objek yang sedang belajar. Jadi karena belajar bagi siswa adalah ketika mereka diberikan kesempatan untuk mengembangkan pikirannya untuk memahami dunianya. Jadi berikan kesempatan mereka untuk melakukan itu. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, mungkin insya Allah kalau tidak ada kendala dan sebagainya, sesi berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana merancang belajar matematika realistik, adanya matematika belajar matematika yang berbasis RME. Di sini kita akan banyak bicara tentang guru itu seperti apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Itu adalah sesi yang kita bicarakan sesuatu yang kita bicarakan di sesi berikutnya. Nah, all about this, jadi semua yang tadi itu, slide yang tadi itu adik-adik bisa download di sini di link itu. Buku RME juga, tapi buku udah lama tapi makanya masih relevan untuk mengawali berbicara tentang RME, bisa juga di-download di link yang sama. Bisa dicek-cek di situ nanti. Tinggal klik di sini, kemudian download, nah, itu sudah bisa jadi milik siapapun. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke sahabat saya, Ibu Dewi Hamidah. Oke, terima kasih pada Pak Sis atas pemaparannya yang cukup panjang ya, memang karena memang itu sebenarnya apa ya, mungkin banyak yang masih menjadi ini hal yang baru bagi teman-teman, sehingga memang banyak hal yang harus disampaikan. Saya ambil tadi ya dari Pak Sis katakan bahwa dengan pembelajaran RME ternyata banyak sekali skill yang bisa diperoleh oleh yang didapatkan oleh siswa gitu ya, karena melalui proses kolaborasi tadi jumlah kegiatan aktivitas siswa yang mengembangkan skill di luar kemampuan akademik siswa itu sendiri. Oke. Jadi kalau kayak misalnya kalau sekarang kan pembelajaran kita kan dituntut tidak hanya mengembangkan satu dimensi kognitif saja, tapi juga psikomotorik dan afektif. Menurut saya RME ini jadi jawabannya, karena tidak hanya bicara soal kognitif saja, tapi ada skill-skill kemanusiaan, interpersonal relationship itu masuk jadi bagian dari proses belajarnya, dan menurut saya itu powerful banget untuk menumbuhkan kemampuan buat skill-skill kayak psikomotorik dan juga afeksi siswa. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebenarnya saya juga punya banyak pertanyaan gitu ya, tapi saya persilahkan dulu kepada peserta. Mungkin ada yang mau via langsung menyampaikan atau melalui chat, silahkan untuk diaktifkan mikrofonnya. Tadi ada Bisulis, katanya mau bertanya, kemudian ada lagi.
Oh, ada pertanyaan pertama di via chat, Pak Sis. Oh iya. Pak Sis, bagaimana caranya agar bisa memancing proses berpikir siswa dalam RME ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak mudah juga bagi siswa untuk berimajinasi seperti apa yang kita pikirkan. Apalagi juga siswa memiliki tingkat berpikir yang berbeda-beda. Terima kasih. Pak Sis keren katanya dari Mutianasi. Ya, oke. Itu memang saya langsung respon ini. Bu Dewi, saya langsung respon atau menunggu? Boleh. Oke. Bagaimana memancing pola berpikir siswa? Sebenarnya ketika kita menjadi guru, sebenarnya kita tidak hanya menjadi seorang yang pandai secara pengetahuan, tapi kita juga harus memiliki kemampuan sense of psychology, jadi kemampuan merasa gitu, merasa diri menjadi bagian dari siswa atau membenamkan diri ke dalam dimensi siswa gitu. Jadi pas kita di dalam kelas itu, ini betapa pentingnya guru itu bisa memahami karakteristik berpikir siswa. Itu sebenarnya psikologi itu adalah komponen utama dalam kurikulum sebenarnya untuk bisa memahami objek yang sedang kita kan target mitra belajar kita adalah siswa. Sayang sekali kalau kita nggak paham siswa itu bagaimana, tentu kita tidak bisa mengajar dengan baik. Jadi apa yang harus dilakukan? Sederhananya ini kompleks tapi sederhananya adalah bayangkan diri kita menjadi siswa itu. Dan kira-kira siswa itu seperti apa dia berpikir. Oke, it is kompleks ya. Tapi ini bukan sesuatu yang instan untuk bisa menerjunkan diri kita ke dalam dunia siswa. Bukan sesuatu yang skill yang instan langsung bisa didapatkan. Tapi ini proses latihan. Dari apa yang kita pahami, dari semakin sering kita di dunia kelas berinteraksi dengan siswa dan sebagainya, kita mulai semakin aware, semakin sadar siswa itu berpikir kayak gimana. Itu pertama. Jadi dari diri kita berusaha untuk bisa berpikir dari perspektif siswa. Jadi kayak apa ya, melepaskan ego kita menggunakan masuk ke egonya siswa. Kira-kira siswa itu seperti apa. Tentu seperti yang kita bilang tadi itu, ini bukan barang instan. Kita perlu latihan untuk bisa masuk ke dunia itu. Itu bisa, ya. Tidak ada yang nggak mungkin di dunia ini sebenarnya selama kita mengusahakannya. Kedua adalah kita juga harus sadari bahwa berpikir itu, yang membuat orang berpikir itu kalau ada masalah. Ini prinsip umum kan, bahwa orang itu mulai berpikir kalau dia dihadapkan pada masalah. Jadi bagaimana men-trigger siswa agar mau berpikir, ya berikan masalah. Tentu masalah itu jangan sampai di level di luar kemampuan mereka. Misalnya saya contoh yang ini misalnya contoh case, saya kembali case ini ya, case-nya yang ini kan mengajak siswa bagaimana dia menemukan strategi untuk menentukan banyak kaki meja di kelas B dan kelas A. Targetnya adalah sebuah siswa kelas 3. Oke, ini ada masalah dan targetnya kelas 3A, make sense, masuk akal gitu ya, masih mungkin dipikirkan oleh siswa, masih mungkin dipikirkan. Tapi bayangkan kalau masalah ini dikasihkan kepada anak TK kelas apa istilahnya, A0 ya, apa nyebutnya di dekat baru masuk itu, mungkin ini akan menjadi kompleks. Jadi masalah ini nggak cocok di kelas TK, nggak membuat orang siswa anak TK itu akan berpikir karena terlalu kompleks. Jadi apa maksudnya? Kita berikan masalah yang sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Kalau adik-adik pernah belajar teorinya Lev Vygotsky tentang zone proximal development, zone proximal ZFT, zone of proximal development, itu. Jadi ada masalahnya seperti apa gitu, masalah seperti apa yang cocok untuk menstimulus siswa berpikir.
Masalah yang kalau dia kerjakan sendiri itu tidak bisa, tapi kalau dia kerjakan bersama orang lain dia bisa. Nah, itu masalah yang bagus. Tapi kalau masalah yang dia bisa dia kerjakan sendiri itu masalah yang nggak bagus. Itu mengapa? Karena itu terlalu mudah. Sedangkan masalah yang dia kerjakan bersama orang lain itu juga tidak bisa dia lakukan. Itu berarti masalah itu terlalu rumit. Nah, masalah mana yang cocok untuk menstimulus siswa berpikir adalah masalah yang kalau dia kerjakan sendiri itu tidak bisa dia lakukan, tapi kalau bersama orang lain, bersama rekannya berdiskusi, itu bisa dia selesaikan. That's good problem. Itulah masalah yang bisa menstimulus siswa berpikir. Jadi dua tadi itu karena stimulus siswa berpikir itu bisa dari orang luar, seperti misalnya guru tadi itu melakukan stimulasi bertanya dan sebagainya. Bagaimana kita bertanya, apa yang kita tanya juga sangat menentukan siswa itu akan berpikir apa. Itu pertama, jadi harus kita bisa masuk ke dunia siswa. Kedua adalah kita memilihkan masalah yang cocok sesuai dengan zone of maximal development-nya siswa, yaitu masalah yang kalau dia kerjakan sendiri tidak bisa, tapi kalau sama kawan dia bisa kerjakan. Itu masalah yang bagus. Mungkin itu dua hal ini untuk modal awal bagaimana cara membuat siswa terstimulus untuk berpikir. Bisa dari masalah yang kita berikan, bisa dari stimulus kita sebagai guru dengan memberikan pertanyaan, atau bisa juga mengingatkan dia tentang sesuatu. Mudah-mudahan itu bisa semoga bisa terjawab. Iya. Jadi memang guru itu sebagai stimulator dan fasilitator tadi gitu ya Pak Sis ya. Dan ternyata juga tidak mudah untuk membuat sebuah pembelajaran ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Erma, apakah PMR ini termasuk ke dalam metode atau model atau strategi pembelajaran? Apakah bahkan dalam jenjang apapun atau hanya jenjang khusus saja? Oh, ini pertanyaan menarik dan challenging. Yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang baru belajar tentang RME. Ya, mungkin ketika challenging pertanyaan yang menarik sekali. Pertanyaan pertama juga menarik sekali, tapi lupa saya mengatakan menarik, dua-duanya menarik jadi. Jadi mungkin kita sedang ketika mempertanyakan tadi apakah ini metode, strategi atau pendekatan, mungkin kita sedang terkungkung pada definisi istilah-istilah itu. Jadi kita terkungkung, maksudnya adalah kita terkungkung dengan membeda-bedakan istilah itu. Itu bagus membeda-bedakan, tapi kalau sekarang saya akan bawa ke RME itu dia tiga-tiganya. Dia bisa disebut sebagai metode, bisa disebut sebagai strategi, bisa disebut sebagai pendekatan. Mengapa? Karena RME itu adalah framework of teaching. Framework of teaching. Jadi kerangka kerja bagaimana kita mengeksekusi suatu pembelajaran. Jadi kalau udah bicara kerangka kerja, di situ ada metodenya, di situ ada strateginya, di situ ada pendekatannya. Jadi kita tidak. Kalau ada orang-orang RME itu metode bukan strategi, ya boleh kalau hanya melihat dimensi metodenya saja. Ada yang bilang ini pendekatan bukan metode, ya boleh kalau dia hanya melihat dimensi pendekatannya saja. Jadi dia menjadi metode kalau kita hanya berpikir pada misalnya metode diskusi pada RME, metode misalnya mulai dari masalah pada RME, maka kita akan cenderung bicara metodenya dan metode dan sebagainya. Kita akan bicara dia adalah pendekatan kalau kita melihat dalam dimensi yang lebih luas. Misalnya RME ini adalah student centered itu. Ya, memang RME student centered, ya, maka akan menjadi pendekatan. Jadi sangat bergantung kita berdiri pada definisi yang mana, dimensi yang mana kita berdiri, maka RME itu bisa kelihatan gitu, baik dia sebagai metode, bisa sebagai strategi, bisa juga sebagai pendekatan. Jadi karena dia framework of teaching, cara mengajar, gitu, cara kerangka kerja dalam mengajar. Dan apa yang kedua tadi? Yang kedua, apakah hanya di jenjang tertentu di sekolah misalnya SD bisa diikuti atau perguruan tinggi juga? Itulah tadi itu. Ini ketika lahir RME ini ketika lahir historisnya memang dia mulai dari
jenjang sekolah dasar atau basic level. Mengapa? Karena ceritanya di Belanda ketika lahir dulu, ceritanya adalah kalau ingin merubah bobroknya sistem pembelajaran matematika waktu itu, maka kalau mulai dari perguruan tinggi ini nggak make sense karena masalahnya berasal dari sekolah dasar. Jadi itu sebenarnya dia mulai dari sekolah dasar. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah kemudian RME ini karena banyak dicoba di sekolah dasar kemudian dia dia dianggap cocok untuk sekolah dasar saja. Nah, ini adalah persepsi yang salah yang lainnya. Karena RME itu sebenarnya dari perlu mungkin kita bicarakan kata realistik itu artinya apa? Itu sesuatu yang bisa dibayangkan, mulai pembelajaran dari sesuatu yang bisa dibayangkan, tidak mesti harus dunia, tapi bisa jadi dunia yang abstrak. Nah, misalnya saya ambil contoh misalnya di teori bilangan saya bisa memberikan definisi tentang apa itu keterbagian. Dari definisi itu kita bisa mengajak siswa untuk menemukan sifat-sifat keterbagian yang lain. Saya takut ngomong teori bilangan nanti salah sebut karena pakarnya banyak di sini. Jadi A habis membagi B jika ada bilangan K yang kalau dikalikan A akan menghasilkan akan setara atau ekuivalen dengan B. Itu definisinya. Nah, kita kemudian bisa men-trigger mahasiswa itu misalnya kalau saya punya kasus A habis membagi B dan B habis membagi C, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini kan pembicaraannya abstrak banget kan di perguruan tinggi, abstrak banget kan di perguruan tinggi, tapi dia sudah punya modal awal sesuatu yang sudah bisa dia bayangkan, dia tahu apa itu keterbagian. Sekarang dia dihadapkan dengan kasus kalau A habis membagi B dan B habis membagi B habis membagi C, kira-kira apa hubungan antara A dengan C? Apakah A habis membagi C atau tidak? Nah, permasalahan ini bisa kemudian dibawa ke pendekatan RME tadi itu. Ayo diskusikan dengan kawanmu, kamu diskusikan dulu dalam kelompok kecil, kemudian coba presentasikan apa idemu yang kamu temukan, kemudian setelah itu coba ceritakan bagaimana kamu lakukan. Nah, di sini kemudian dosen lah gitu ya, menstimulus proses itu, proses penemuan ternyata benar bahwa A habis membagi C, buktinya adalah seperti ini. Nah, gitu kan? Jadi proses RME sedang terjadi di sini, terjadi proses progressive mathematization yang mulanya hanya paham bahwa tentang konsep keterbagian, kemudian ternyata dia paham kalau situasinya kalau A habis membagi B dan B habis membagi C, sorry ya kalau kayaknya semuanya udah dapat teori bilangan ya, kalau A membagi B dan B habis membagi C, maka prinsipnya mengatakan bahwa A juga akan habis membagi C. Nah, bagaimana menemukan itu? Itu bisa lewat pembelajaran RME ini. Jadi nggak selalu harus dunia nyata bisa kelihatan, bisa dipegang, bisa mulai dari suatu definisi standar, dan dari definisi standar itu kita bisa menyiapkan suatu masalah yang membuat siswa bisa berpikir lebih tinggi lagi, mengembangkan hipotesis atau postulat, ada istilahnya yang lebih abstrak lagi. Makanya kalau misalnya adik-adik belajar geometri Euclid mulai dari definisi standar, apa itu garis, apa itu bidang dan sebagainya, kemudian dari definisi itu dibentuk suatu sifat-sifat pluralitas dan sebagainya, dan itu bisa dilakukan di perguruan tinggi. Bagaimana jangan dosen yang menyampaikan sifat-sifat, tapi siswa menemukan sifat-sifat itu dari eksplorasi dia terhadap definisi standar. Jadi it's okay, it can be, bisa di perguruan tinggi, tidak hanya di SD. Jadi kesimpulannya bisa di semua jenjang, karena realistik tadi yang dimaksud adalah bahwa peserta didik mampu berimajinasi tentang apa yang dijadikan konteks gitu ya. Pertanyaan selanjutnya masih mirip ya, kalau misalnya dari Bu Nur Hidayah, apakah RME cocok untuk semua materi atau ada materi tertentu ada yang tidak bisa? Karena aku langsung ini ya. Oke. Menarik juga. Sebenarnya agak beda pertanyaan ini daripada yang lain, walaupun kalau tadi itu lebih pada jenjang, ini lebih kepada
konten, dan ini challenging juga untuk dijawab. Apakah RME itu cocok untuk semua materi? Saya mungkin mulai dari filosofis RME itu apa sebenarnya. Tadi sudah kita bicarakan. Jadi RME itu ada filosofisnya mencoba membawa siswa dari satu titik pemahaman yang mungkin yang bisa dia imaginable, pemahaman yang lebih tinggi yang sebelumnya dia tidak bisa imaginable, tapi kemudian bisa dia imaginable. Jadi dari pemahaman yang bisa dia bayangkan ke pemahaman lain yang sebelumnya tidak bisa dia bayangkan, itu keinginannya RME, tapi bukan dengan cara memberitahu atau menceramahi ini yang sesuatu yang lain itu, tapi melalui proses penemuan, proses progressive mathematization tadi itu. Kalau bicara matematika, maka semua matematika idenya seperti itu. Dia adalah ada ide, kalau kita misalnya kita refleksi ke diri kita, ada matematika yang bisa kita bayangkan, bisa kita jelaskan, kita pahami, tapi ada juga ide matematika yang belum kita pahami. Dan bagaimana kita akan menemukan itu butuh pembelajaran kan. RME bisa bermain di situ. Jadi sepanjang pembicaraannya, ini karena RME memang dikembangkan untuk matematika, sepanjang pembicaraannya adalah matematika, is it possible? Ini mungkin sekali untuk dilakukan di semua materinya. Jadi esensi belajar itu kan perlu dipahami juga bahwa yang esensi adalah pola pikirnya yang kita merubah gitu. Mulanya dia tidak bisa memikirkan ini, kemudian dia bisa memikirkan ini, dan matematika itu kan tentang pola pikir secara umum. Jadi it applicable, bisa kepakai dari satu. Kalau ada materi yang tidak bisa, mungkin bisa ditunjukkan, coba kita diskusikan nanti. Pasti dari sebuah itu juga. Yang bagus sekali menurut saya. Pasti semua solusi itu bisa dicari dalam matematika. Utamanya tadi seperti Pak Sis bilang, dengan kita melakukan kolaborasi gitu ya. Kita pertanyaan selanjutnya dari Pak atau Mas ini, Uki Suhendar. Izin bertanya, sepakat sekali bahwa RME ini sangat bermanfaat bagi siswa dalam belajar matematika. Dengan memudahkan pemahaman matematika, tapi manfaat bawaannya yang juga sangat berguna untuk menjalani kehidupan siswa nantinya. Disampaikan bahwa guru sebagai fasilitator dan stimulator dalam pembelajaran RME. Oleh karenanya, seorang guru yang akan menerapkan RME haruslah menjiwai dan membiasakan dirinya dengan RME. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara yang tepat bagi calon guru atau mahasiswa kita ini ya, untuk dapat menjiwai RME hingga dapat menerapkannya ketika mereka mengajar nantinya? Terima kasih. Ya. Wah, ini menarik sekali pertanyaannya. Good questions. Ini lebih mempertanyakan kepada bagaimana kita sebagai guru bertransformasi gitu ya. Bagaimana kita sebagai guru bertransformasi, karena saya pribadi sangat berkeyakinan gitu. Dari sekian journey itu adalah istilahnya pencarian gimana sih mengajar matematika ini agar tidak hanya seperti itu gitu, tidak hanya kumpulan hafalan bermana, tapi dia juga bisa bermanfaat banyak, menyentuh esensinya gitu. Jadi saya menemukan kemudian RME ini adalah salah satu jawaban yang untuk bertanya itu. Dan kemudian bagaimana kemudian bertransformasi agar bisa melakukan ini. Tentu nanti kita banyak bicara di sesi kedua, tapi akan saya juga bocorkan di sini. Jadi pertama adalah mental yang perlu kita rubah. Yang mulanya kita satu dari yang sederhana tadi adalah jangan jadikan diri kita sebagai pemain utama di sekolah itu, di kelas. Jadi pemain utamanya adalah siswa, dan kita adalah kurang lebih kayak wasit gitu ya. Wasit mencoba membuat permainan itu berjalan, gitu. Membuat siswa itu berpikir. Itu pertama. Jangan sampai kita menjadi pemainnya. Kita adalah wasit dalam proses siswa itu bermain, bertransformasi dan sebagainya. Itu pertama, mengubah mindset kita di situ. Kedua adalah
merubah mindset yang lain adalah bahwa kalau kita mau ber-PMR, ini it is not only about cognitive. Jadi guru pintar itu tidak hanya itu yang dibutuhkan. Jadi walaupun IPK kita hebat, keren dan sebagainya, bagus, pintar, luar biasa, tapi kalau kita nggak punya sense psikologi, kemampuan memahami anak, kemungkinan akan sulit melakukan RMA itu. Karena RMA itu psikologis banget. Kita diminta untuk bisa berpikir dalam dimensi siswa. Di saat yang bersamaan, kita berada di dimensi diri kita. Bisa bayangkan kan? Kita berada di dua dimensi ini. Ketika di kelas, kita berada mengakui diri kita sebagai guru. Di saat bersamaan adalah mencoba menyelami apa yang dipikirkan oleh siswa. Ini artinya apa maksudnya? Bahwa tidak cukup kita pintar matematika untuk menjadi guru ME, tapi kita butuh memahami psikologi. Tidak hanya paham, tapi merasakan psikologi itu. Artinya dimensi psikologis dari siswa. Yang ketiga, pertama itu adalah switch mindset bahwa kita bukan teman pertama. Kedua adalah tadi paham tentang dunia psikologi di sana. Yang ketiga adalah kreativitas. Nah, ini kreativitas yang kemudian bahasa lainnya adalah visioner. Kalau kita jadi guru dalam dimensi yang disebut tadi itu berdiri di dunia hal. Pertama adalah kita memikirkan diri kita, di saat yang sama memikirkan dimensi siswa. Untuk bisa melakukan permainan itu, kita kudu menjadi orang yang kreatif. Tentu ketika kita akan bertransformasi menjadi guru PMR ini, dengan sendirinya kita akan menemukan kreativitas itu. Karena kreativitas itu bukan genetik, itu sesuatu yang dilatih. Ada genetiknya, tapi sekian persen. Tapi yang lebih besar itu adalah proses melatih diri. Jadi bukan sesuatu yang instan gitu. Begitu misalnya, oke, besok aku mau jadi kelas guru PMR. Oh no, tidak langsung seinstan itu bisa melakukan itu. Tapi kita mulai proses sedikit demi sedikit, maka kita akan menemukan dalam bahasa agama itu istilahnya rasanya, zoknya, feelingnya ketemu nanti ketika kita terus berusaha untuk sampai ke titik itu. Jadi paling tidak 3 hal itulah ya, ubah mindset, dalami dunia siswa, kemudian di kreatif. Mungkin itu ya. Mas Uki tadi. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Syadam Intan. Bagaimana caranya guru mengetahui hal-hal apa saja yang termasuk dalam kategori realistis bagi siswa? Sedangkan nyatanya setiap orang bisa memiliki pandangan berbeda tentang suatu hal. Apakah hal tersebut realistis atau tidak? Saya nanti takutnya ketika menjelaskan panjang lebar kepada anak saya, serta didik maksudnya ya, ternyata beberapa siswa menganggap hal itu tidak realistis sehingga tidak memiliki pada materi yang saya sampaikan. That's good question. Menarik sekali pertanyaannya. Langsung aku jawab ini ya? Ya, boleh. Oke. Jadi kita memang pada tataran praktis tidak selalu mudah. Tidak selalu mudah, sebenarnya sulit gitu ya, sulit sekali kita akan menemukan suatu yang masalah yang realistis for all students gitu, enggak. Itu juga sesuatu yang mengukurnya juga tidak gampang, itu lebih kepada feeling. Tapi kita paling seringnya kita akan mengalami bahwa realistis bagi sebagian orang, sebagian siswa, dan sebagian lagi tidak realistis, tidak bisa dibayangkan gitu ya. Itulah tadi kemudian yang disebut sebagai a good problem, masalah yang bagus. Adalah masalah yang kalau tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, tapi bisa diselesaikan kalau dia bersama. Nah, ketika terjadi yang tadi itu, zone of optimal development tadi itu, ketika masalahnya seperti itu, jadi kita kemudian itulah pentingnya tadi ada diskusi. Ada siswa yang sudah melihat situasi ini, ada siswa yang belum melihat situasi ini. Mereka berkelompok. Siswa yang sudah bisa melihat situasi ini, dia mengajarkan, tanda kutip mengajarkan tadi itu, berdiskusi dengan siswa yang lain, memberikan pengetahuan dia kepada siswa yang lain.
Sehingga siswa yang lain tadi yang mulanya tidak realistis, kemudian dia bisa membayangkan situasinya. Itulah keadaan seperti ini justru sesuatu yang positif, sesuatu yang memungkinkan terjadinya diskusi. Bukankah diskusi itu terjadi kalau adanya ketimpangan pengetahuan antara satu orang dan satu orang yang lain? Kalau pengetahuannya sama, nggak penting diskusi karena kita sama-sama tahu. Karena ada orang yang kurang tahu dan ada orang yang tahu, maka muncullah diskusi. Jadi memang tidak bisa langsung kita mudah menemukan satu masalah yang realistis for all, tapi justru situasi itu memungkinkan terjadinya diskusi tadi itu, diskusi yang cara pembelajaran RME tadi itu memungkinkan terjadinya progressive methodization tadi. Jadi intinya kayak gini, don't think too much, jangan terlalu banyak berpikir apakah masalah ini realistis for all, no. Tapi gunakan sense-nya bahwa kayaknya masalah ini bisa dibayangkan oleh siswa. It's not necessary all of them, tidak mesti harus semuanya, tapi mungkin kayaknya setengah mereka bisa membayangkan. Nah itu bisa menjadi good starting point juga, bisa menjadi poin penting. Akan bagus kalau bisa dibayangkan semua, tapi dalam prakteknya kita tidak selalu bisa menemukan itu. Satu lagi, untuk membuat sesuatu yang mungkin tidak realistis, disitulah peranan guru memberikan elaborasi atau penjelasan tambahan terhadap masalah itu. Jadi misalnya sebut aja masalah yang tadi ini, misalnya kasus kita ini yang masalah meja ini, mungkin kalau kita langsung berikan kepada siswa, nih kerjakan nih, kemudian kita nggak ngomong apa-apa, ya bingunglah mereka. Tapi kalau kita kemudian bisa menstimulasi mereka, ini ada meja, ini, itu kan bisa memberikan mereka bayangan lagi kan, bayangan tambahan selain visualisasi yang disediakan. Ya. Kalau pengalaman saya dulu memang begitu Pak Sis ya, di lapangan itu siswa-siswa, misalnya siswa SD itu kan pasti ada dalam satu kelas ada 1-2 siswa yang memang fast learning, dia kemampuannya di atas teman-temannya, sehingga ketika diberikan masalah dia langsung bisa menjawab, bahkan mungkin sudah di hampir ke arah model of-nya, sudah transisi antara model of dan model of-nya, dan itu yang akhirnya saya arahkan biar dia yang menjelaskan ke kawan-kawannya karena mereka seusia, sehingga mestinya punya pikiran yang hampir sama untuk bisa dipahami kawannya sendiri. Mungkin kalau saya kesulitan menangkap materi yang ingin saya mungkin bisa dijadikan dia itu sebagai pemain utama gitu. Kalau dalam sepak bola dia bisa jadi bintang mainnya kayak Messi lah gitu. Dia bisa kemudian memainkan banyak hal di permainan itu. Daripada kita yang mainkan, betul. Dia jadi pemain gitu. Jadi sesuatu yang positif sebenarnya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya semoga terjawab ya untuk Syadam. Selanjutnya dari Suparni, bagaimana kaitan RME dengan contextual learning, pembelajaran kontekstual? Ya memang ini kalau ngomong RME ada konteks, kemudian akan dikaitkan dengan, dulu kan kita sudah punya namanya CTL gitu ya. Kaitannya apa, atau ada bedanya atau gimana Pak Sis? Oh ya, menarik sekali pertanyaannya. Apakah RME adalah CTL atau CTL adalah RME? Pertama untuk menjawab itu, pertama CTL itu atau contextual learning itu dikembangkan untuk general purpose, untuk pembelajaran secara umum. Idenya adalah bahwa makna dari sesuatu itu melekat pada konteksnya. Makna dari sesuatu itu melekat pada konteksnya. Misalnya makna dari dua melekat kalau ada objek dua, ada dua ini, atau dua pulpen dan sebagainya. Itu maknanya melekat pada konteksnya. Jadi makna dari suatu konsep itu melekat pada konteksnya. Itu idenya. Dan itu banyak teraplikasi di dunia, di pembelajaran sains. Bagaimana definisi-definisi yang betul-betul banyak di dunia sains itu bisa dimaknai berdasarkan konteks. Karena konteks itu memberikan makna, konteks itu memberikan makna terhadap konsep. Konsep itu tidak berdiri sendiri, tapi dia melekat idenya.
Itu berlaku di semua pembelajaran. Maksudnya dikembangkan untuk semua pembelajaran gitu. Sedangkan RM sendiri adalah concern itu ya matematika, belajar matematika. Mengapa pembelajaran matematika realistik concern pada matematika saja, tidak pada yang lain? Karena matematika itu satu-satunya ilmu yang karakteristiknya berbeda dari yang lain. Dia tidak terpengaruhi oleh geologi, dia tidak terpengaruhi oleh politik, dia tidak terpengaruhi oleh norm atau kebiasaan. Dia di mana-mana tuh dia satu-satunya ilmu yang independen. Kalau misalnya biologi itu bisa masuk geologi, misalnya teori Darwin ini bisa merubah geologi kita, apakah kita ini manusia atau keras ini. Itu kan ilmu yang bisa dimasuki oleh biologi gitu. Begitu juga fisika bisa fisika juga bisa masuk dimensi biologi, artinya ketuhanan gitu, apakah alam ini diciptakan atau tidak gitu. Kalau dilihat dari teori Big Bang, jangan-jangan kita ini diciptakan memang. Ada yang mengatakan oh enggak, kita sudah ada. Jadi bisa masuk teologi ke dalam ilmu itu. Tapi matematika hampir nggak punya ruang untuk teologi itu bisa masuk. Karena matematika karakteristiknya adalah generalisasi terhadap informasi kuantitatif, dan itu berlaku secara general. Nah, yang CTL tadi itu dicoba di apakah bisa di matematika? Iya, karena matematika itu juga terdefinisi dari informasi kontekstualnya, kayak tadi dua polpen, dua kelereng dan sebagainya untuk memaknai dua. Nah, kemudian itu bedanya tadi itu ya. Kalau CTL lebih umum, kalau realistik lebih khusus. Apakah kemudian beda CTL dengan RME? Bedanya tadi pertama. Kedua, bedanya adalah RME itu sangat menekankan proses progres.